Sampai jangan susah kalau ada orang yang sampean percayai, sampean sayangi, sampean anggap temannya panjenengan sendiri, lalu dia menjatuhkanmu, dia memusuhimu, dia menjelek-jelekkanmu. Nggak usah marah. Gusti Allah iku lek pas sampean ben ngerti piro kuwate akar menancap dek tanah dikirim yang angin, ben ngerti endi sing tenanan nancep neng lemah, endi mung sing sekedar nempel. Makanya saya itu apa pernah susah demi Allah saya itu tidak pernah susah, walaupun dikatakan saya itu penipu, saya itu pembohong, saya itu sama orang nggak benar-benar menganggap keluarga, saya itu cuma memanfaatkan. Kayak gimana loh, saya itu no problem, tidak apa-apa saya itu. Saya itu sama sekali tidak apa-apa, malah dari situ saya senang. Jadi saya nanti benar-benar tahu mana orang-orang yang benar-benar suka sama saya, benar-benar mengabdi sama saya, mana yang ingin mencari sesuatu, mana yang benar-benar menancap dan mana yang hanya sekedar menempel. Itu kita tahu ketika diterpa angin, ketika ada yang benar-benar menjelek-jelekkan kita, ada yang benar-benar menfitnah kita, membuli kita. Nanti kita tahu mana orang itu yang benar-benar takdim sama kita, yang benar-benar suka sama kita karena Allah, bukan karena menganggap sakti, bukan karena menganggap ini itu, dan mana yang hanya karena ini dan itu saja. Jadi nggak usah marah. Malah saya itu senang ya. Malah saya itu senang. Setiap kali kita diuji oleh Allah, disitulah derajat kita nanti akan dinaikkan oleh Allah. Makanya tidak usah susah. Saya katakan ketika panjenengan berbuat baik harus disertai dengan kesabaran dan juga harus disertai dengan keikhlasan. Santai mawon, santai mawon. Kita hidup itu bukan untuk makhluk, bukan untuk orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat dumateng Ibu Sulimah kalih Bapak Syafi'i Demak, dumateng Ibu Nikmatun Alfiyah Cilacap kalih Bapak apa Witono Pujon Malang. Nggih, matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa balas apa-apa kecuali hanya bisa membalas dengan doa. Mugi-mugi rezeki panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku, saudaraku, ketika kita diberikan sesuatu, jangan hanya dilihat pemberiannya, tapi lihatlah perjuangannya. Makanya saya setiap diberikan orang itu sangat-sangat berkesan di hati saya, karena ketika seseorang memberikan itu sudah dipikirkan sebelumnya. Kayak seperti ini, ada memberikan sesuatu sudah di rumah ditata, niatnya sudah dari rumah dibawakan, di jalan baratnya, bawaannya, itu semuanya sesuatu hal yang luar biasa. Jadi ketika kita diberikan oleh seseorang sesuatu itu benar-benar dihargai, biar kita juga bisa menghargai orang lain. Nggih, saya ucapkan selamat datang untuk semua saudara-saudaraku, selamat datang di gubuk saya ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Kembali masalah tadi, kita bisa menghargai orang lain karena diri kita ini untuk bisa diajeni sama orang lain tidak perlu aji-aji. Dengan kita mengajeni orang lain, diri kita pun juga akan
diajeni oleh orang lain. Kita nggak perlu pengen diuangkan sama orang, karena kita lahir ini pun juga sudah jadi uang. Dengan kita menguangkan orang lain, dengan kita mengorangkan orang lain, dengan kita memanusiakan manusia yang lain, dengan kita mengajeni orang lain, kita pun juga akan diajeni oleh orang lain. Tidak perlu aji-aji supaya diri kita itu diajeni. Dengan kita menghormati, dengan kita mengajeni orang lain, yakin demi Allah, kita pun juga pasti akan diajeni oleh orang lain. Sebagai contoh, kalau ada orang yang duduk-duduk lalu kita lewat di depannya dengan ramah, dengan santun, pasti kita juga akan dihormati oleh orang lain. Ada orang duduk, kita merunduk, amit nggih, Kang, Mas, Pak, Bu, lewat. Orang pasti juga akan menghormati diri kita. Enggak kok, kalau kita itu terus merendah, terus kita itu merasa hina, terus kita itu dihina orang, itu enggak akan seperti itu. Malah kalau diri kita merasa paling bagus, merasa paling baik, itu nanti malah bisa-bisa dihina orang. Jadi kalau kita ada orang lagi duduk, mungkin kita sedang jalan, terus kitanya itu kok plerak-plerok, petantang-petenteng jalan, tidak mau nyapa, ya itu malah nanti bisa dihina orang. Malah kadang-kadang kalau di kota besar bisa-bisa digebukin orang. Tapi kalau kita menghormati orang, kita akan dihormati juga oleh orang lain. Karena memang di dalam ilmu kebumian sendiri, bumi yang dari asalnya diri kita dan yang setiap hari kita makan dari bumi, itu mengajarkan ke kita, berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat saya pegang sampai hari ini. Dan sifat ini juga lah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita ingin dihormati orang, ya kita harus mau menghormati orang lain dulu. Kita pengen disayang istri, ya kita sayang dulu sama istri. Kita pengen kaya, ya kita sedekah dulu. Kita pengen dapat wanita, ya kita harus mau menjaga pandangan mata kita dari wanita. Kuncinya seperti itu. Buat sampai ngamalin ilmu pengasihan yang model kayak gimana, tapi kok kerjaannya nonton film porno, ngerti wong itu kok wah cemok lamu. Percuma sampai belajar ilmu pengasihan gitu. Walaupun mungkin amalan sampean nggak begitu panjang, ya mungkin cuma baca ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi kok sampean itu menjaga pandangan sampean dari lawan jenis dengan syahwat, nggak terlalu melihat wanita dengan nafsu, nggak pernah nonton film porno, mandi, sampean pengen kuaya tapi nggak mau sedekah, dongo tok itu ya kaduan. Banyak sedekah walaupun dungone ya fatahu ya insya Allah cepat mandi. Karena pada kuncinya berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Seperti belajar wataknya bumi ini loh. Kita di bumi ini pengen dapat jagung ya harus mau membuang jagung ke tanah. Pengen dapat padi ya harus mau membuang padi di tanah. Pengen disayang istri ya kita harus sayang dulu sama istri. Bahkan saya katakan laki-laki yang kuat itu bukan yang jago berantem, bukan. Laki-laki yang kuat itu kalau istrinya marah
dianya bisa tersenyum, itu baru laki-laki yang kuat. Kok ada orang laki-laki istrinya baru ngambek sedikit kok wis teng gitu, istrinya baru ngomel sedikit kok sudah teng gitu, sudah marah, apalagi sampai main tangan, itu bukan lelaki yang kuat. Kalau tenanan jadi lelaki itu istrinya marah, dia nggak akan marah, karena tahu kalau wanita marah itu aslinya satu. Kalau wanita marah itu aslinya pengen disayang. Makanya saya lebih senang istri saya marah daripada istri saya ngerayu. Iya, saya lebih senang istri saya marah daripada istri saya ngerayu. Ini kalau saya datang terus bilang, ya sampean ganteng eram, sampean kok ini pasti ada maunya ini. Nanti ujung-ujungnya tumbas iki, njaluk iki gitu. Pasti ada keinginannya, ada maunya kalau ngerayu. Tapi lek teko-teko nesu, sampean ngene mau enggak mau, berarti minta disayang gitu. Lalu bojomu njaluk disayang kok kowe nesu malah ya pekok, kan gitu. Ini kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Dan saya harap panjenengan nanti ini ada yang mau menikah, jadi saya ngomongin tentang pernikahan. Kalau sampean itu pengen rezekinya itu lancar, ini khusus yang laki-laki, anak santri saya laki-laki, dan saya laki-laki, jadi saya ngomongin ilmu laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang ngomongin ilmu laki-laki, jangan laki-laki kok ngomongin ilmu perempuan. Ini salah penempatan nanti. Yang perempuan itu ya belajar ilmu yang perempuan, laki-laki ya belajar ilmu laki-laki. Lalu sekarang kalau laki-laki belajarnya ilmu perempuan ya salah penempatan. Anaknya ngomong nesu-nesu, terus nanti pengharapannya guding, dan nggak sesuai pengharapannya, kecewa. Semakin besar pengharapan, nanti semakin besar kecewanya. Jadi kalau panjenengan bapak ibu, terutama bapak-bapak kalau pengen rezekinya itu lancar, kuncinya itu satu, tak kasih amalan, harus bisa menyenangkan istri. Kalau istri ini sampean itu seneng, rezeki ini sampean deras-deras. Kalau istri ini sampean itu seneng, bahkan ini jasa saya ya, kalau sampean pengen dapat anak yang soleh, pengen dapat anak yang pinter, kuncinya satu, gawenan bojomu iku seneng. Gimana mau dapat anak yang soleh kalau ibunya setiap hari stres, mbok seneni, mbok goblok-goblok no. Gimana mau ngurusin anaknya yang bener kalau ibunya sendiri nggak seneng. Termasuk rezeki, terutama rezeki. Kalau pengen rezekinya panjenengan itu deras, pengen usahanya itu lancar, kuncinya istri itu harus senang. Kuncinya istri itu harus senang. Kamen kudu iso nyenengne bojo. Kalau ngasih uang jangan sekali-kali nanyain ini. Kalau sampai nanti punya istri, kalau ngasih uang jangan sekali-kali mbok tanya no, duwe mau ki opo? Ditekokne, wingi lah duwe wingi tinggi opo gitu. Lah sampean itu ngasih apa nitip? Ngasih apa nitip? Lah sampean ngasih ya terserah istri, mau buat ke salon, mau buat beli baju sembarang, yang sampean ngasih kok. Sampean tuh ngasih, tugas sampean tuh ngasih. Kecuali sama nitipno itu beda lagi. Nitipno dienggo bayar listrik, ya sampean orang ngei iku jenengane. Itu namanya sampean enggak ngasih. Sampean nitipno itu. Nitipno buat bayar listrik, nitipno buat beli beras, nitipno buat bayar bulanan sekolah. Itu nitip, bukan ngasih. Ini sekarang beda. Beda ini banyak ya, banyak saya lihat seperti itu. Jadi orang kayak ngasih nih, kayak ngasih, suaminya kayaknya ngasih sama istrinya. Tapi sebenarnya bukan ngasih, mau nitip tok. Tapi bojone gawe wedi, ku ditekoni tinggi opo. Akhirnya wis gak sida ngasih, nitipno iki. Ngono njaluk rezekine banter.
Oh, hitung-hitungan banget sama istri itu banget itu. Kayak 100.000 bingung lek nekone wingi nggo masak apa? Tinggo bayar apa? Wis bingung gitu. Padahal demi Allah demi Rasulullah nih, saya dari mulai menikah sampai saat ini uang itu enggak pernah saya itu megang, itu belum pernah saya itu dapat dulu masih kerja di Rosok itu ya, dapat gaji semuanya 1 minggu semuanya ini dapat 1 juta begitu. Ya wis langsung yang terima ya istri, enggak pernah saya pegang uang. Enggak pernah saya itu uang saya pegang terus istri saya jatah 100.000, 50.000, enggak pernah saya. Dan kalau bisa panjenengan yang mau menikah itu jangan jatah istri. Ini pelajaran yang salah menurut saya. Kalau sampai jatah, oh berarti sampai niku gaji. Berarti mau gaji kok pas meloro piye lek mau gaji gitu. Padahal satu keluarga itu saling membantu. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, yang pertama itu berusaha menyenangkan istri. Menyenangkan istri sebenarnya nggak harus pakai uang, enggak harus pakai uang. Tetapi dengan cara berkata yang baik dan dengan cara memperlakukan yang baik. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak besar ya. Makanya saya ngomong, karena sampai mbok jadi kiai, mbok sampai jadi ulama, yang paling baik kebaikan itu kepada istri, bukan kepada tetangga, bukan kepada orang lain, bukan. Kebaikan yang sejati itu kepada istrimu. Mungkin sampean kalau nggak baik sama tetangga nggak enak ya, sama tetangga kok nggak baik kayak gitu. Mungkin nggak enak ya, ngerasa nggak baik sama teman gitu. Bahkan banyak yang nggak lebih baik, nggak enak sama teman daripada sama istri. Kalau saya enggak. Saya lebih baik nggak punya teman daripada nggak enak sama istri saya. Kalau saya, ini kebanyakan orang lebih nggak enak sama teman daripada nggak enak sama istri. Lebih baik bertengkar sama istri daripada bertengkar sama teman gitu. Enggak, sampai nanti ada apa-apa ya sama istrimu gitu. Jangan sama nggak enak sama temanmu gitu. Mungkin sama nggak enak sama teman ya karena kamu ketemunya sama teman berapa sih? Nggak setiap hari kok. Nggak enak sama tetangga karena ada sesuatu yang dijaga. Tapi kalau baik sama istri nggak ada yang dijaga. Jadi aslimu itu yang sama istrimu. Kalau kamu sama istrimu baik, berarti ya sifatmu itu baik. Berarti sifat aslimu ya baik. Tapi kalau kamu sama istrimu itu suka bentaan, nesuan, ngamuan, pelit, ya aslimu ya kayak gitu loh. Aslinya kamu itu ya sama istrimu itu. Jadi orang yang paling baik itu ya yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik itu ya paling baik sama istrinya. Terus kembali saya katakan kalau menyenangkan istri itu nggak harus selalu pakai uang ya. Ya memang kalau punya uang ya silahkan pakai uang. Tapi yang paling penting adalah perkataan dan perbuatan. Coba sekali-kali. Ini panjenengan nanti kalau punya istri dipraktekkan ya. Karena belum. Ini tapi sudah ada yang mau nikah ini. Banyak ini yang mau nikah lagi. Kali-kali kalau mau tidur kayak gitu, deketin istrinya, terus matur sama istrinya, yang gitu. Matur suwun panjenengan sudah ngurus saya, ngurus anak-anak dari pagi sampai sore, sudah masakin gitu. Intinya ngucapin terima kasih gitu loh. Karena perempuan tuh kalau digitukan tuh udah seneng. Perempuan tuh kalau digitukan seneng, kayaknya gampang bikin perempuan seneng tuh aslinya gampang. Dihargai gitu aja. Sampai nanti gak perlu ngomong yang aku sayang ngono toh gitu. Aku tuh perhatian, nggak perlu sampai ngomong kayak gitu. Kalau sampean itu bisa perhatian sama istrimu, buat demi Allah istrimu nanti perhatian sama kamu. Saya itu nggak pernah kan namanya kalau saya itu kan kalau mandi kan pasti pakai air hangat ya. Nggak pernah saya minta istri saya rebusin air saya kalau mau mandi kayak gitu. Nggak pernah saya. Bikinin ini enggak, ya dibikinin sendiri. Karena kalau panjenengan nanti perhatian sama istri nanti ya perhatian sama jenengan. Ini nggak perlu harus ngomong aku sayang ngono gitu, nggak perlu. Makanya berikan dulu kalau sampean pengen disayangi, ya sampean sayang ngono ya buat istri sama suami ya gitu. Istri sama suami ya gitu. Tapi terutama yang laki-laki karena saya laki-laki. Kalau sampean pengen diperhatikan istri, pengen disayangi istri, yuk sayangan sik bojomu. Sayangan sik.
Nanti sampean pasti ya disayangi sama sama teman pun ya kayak gitu. Kalau pengen dihormati sama teman, ya sampean harus bisa menghormati teman dulu, harus bisa menghargai teman dulu. Karena di sini itu yang paling penting akhlaknya. Yang paling penting itu adalah akhlaknya. Tetapi setiap kita melakukan kebaikan, yaitu tadi butuh yang namanya kesabaran dan butuh yang namanya keikhlasan. Karena di situ nanti Allah pasti akan menguji di situ. Apakah sampai benar-benar melakukan kebaikan tadi atas dasar benar-benar mencari ridha Allah, atau hanya karena pandangan makhluk. Sampai jangan susah kalau ada orang yang sampean percayai, sampean sayangi, sampean anggap temannya panjenengan sendiri, lalu dia menjatuhkanmu, dia memusuhimu, dia menjelek-jelekkanmu. Nggak usah marah. Gusti Allah iku lek pas sampean ben ngerti piro kuwate akar menancap dek tanah, dikirim ning angin, ben ngerti endi sing tenanan nancep ning lemah, endi mung sing sekedar nempel. Makanya saya itu apa pernah susah demi Allah saya itu tidak pernah susah. Walaupun dikatakan saya itu penipu, saya itu pembohong, saya itu sama orang nggak benar-benar menganggap keluarga, saya itu cuma memanfaatkan. Kayak gimana loh? Saya itu no problem, tidak apa-apa saya itu. Loh, saya itu sama sekali tidak apa-apa. Malah dari situ saya senang. Jadi saya nanti benar-benar tahu mana orang-orang yang benar-benar suka sama saya, benar-benar mengabdi sama saya, mana yang ingin mencari sesuatu, mana yang benar-benar menancap dan mana yang hanya sekedar menempel. Itu kita tahu ketika diterpa angin. Ketika ada yang benar-benar menjelek-jelekkan kita, ada yang benar-benar menfitnah kita, membuli kita, nanti kita tahu mana orang itu yang benar-benar takdim sama kita, yang benar-benar suka sama kita karena Allah, bukan karena menganggap sakti, bukan karena menganggap ini itu, dan mana yang hanya karena ini dan itu saja. Jadi tidak usah marah. Malah saya itu senang kayak gitu. Malah saya itu senang. Setiap kali kita diuji oleh Allah, disitulah derajat kita nanti akan dinaikkan oleh Allah. Memang tidak usah susah. Kayak saya katakan, ketika panjenengan berbuat baik harus disertai dengan kesabaran dan juga harus disertai dengan keikhlasan. Santai mawon. Kita hidup itu bukan untuk makhluk, bukan untuk orang. Jadi kalau sampean dapat peran, ya jalankan saja perannya sampean. Sudah tidak usah bingung dengan komentar orang, karena komentar orang cuma dua. Kalau nggak nyatat ya nyocot, itu saja. Dua itu saja. Kalau sampean tidak fokus sama peran sampean, ya goyah. Makanya yang penting hidup itu wis disyukuri, dinikmati dan juga dijalan. Oke, monggo. Sekarang semuanya di belakangnya pasien yang berdiri silakan berdiri, yang mampu, yang tidak mampu ya duduk. Untuk nanti malam pengijazahan Asma Payung Rasul, saya minta Pak Lurah menyiapkan degan nanti malam untuk keramas, untuk menyiram kepala. Mungkin santri-santri sudah ada yang paham dengan Asma Payung Rasul. Payung Rasul itu sudah pernah jadi booming ya, amalan ini, ilmu ini pernah booming di tahun 2007. Asma Payung Rasul itu pernah booming di tahun 2007. Amalan ini diambil dari surat At-Taubah. Bunyinya bagaimana Pak Lurah? Hafal? Surat At-Taubah yang terakhir, laqad iya, artinya begini kalau tidak salah. Telah datang kepadamu seseorang
Seseorang itu maksudnya baginda Rasulullah yang tidak memikirkan kesusahannya sendiri kecuali hanya untuk kebahagiaan. Jadi ketika mengamalkan amalan ini kuncinya sebenarnya nanti semakin menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Caranya ini loh. Iki lo tak ini lo telah datang kepadamu seseorang sing nggak mikirnya susah dek dewi. Yang penting awakmu senang. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Masalah fadilahnya wow luar biasa sekali. Di dalam kitab Mambaul Hikmah itu hampir ada 7.000 fadilahnya. Surat At-Taubah ini, surat At-Taubah laqad ja'akum ini. Sangat luar biasa sekali. Ini nanti pengijazahan surat At-Taubah nanti. Jadi nanti siapkan degan, ada yang dibuat keramas. Ada sanadnya yang pertama saya dapatkan dari Gus Maksum yang terkenal sebagai rambut api atau rambut tak bisa dipotong itu. Yang kedua dari Abah Hamid, yang ketiga dari Abah Syudi Al-Ghazali. Sebenarnya saya sendiri yang sambung sanadnya itu ada 7 tentang Asma Payung Rasul ini. Nanti silahkan disiapkan. Selesai pengobatan langsung di sini disiapkan atau di belakang untuk pertama untuk keramasnya dan untuk yang diminum. Ngoten nggih? Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wassiri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wassahbihi wasallim. Tutup mulutnya pakai kantong kresek, mangap. Matanya terpejam, kepalanya merunduk, mulutnya mangap, ditutup pakai kantong kresek. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله Ini diganti nih, diganti ini. Coba minta ke admin apa ke mana beli itu kayak gitu, apa pakai nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد